kamu sudah disakiti baik fisik, mental maupun verbal, tapi kamu memilih untuk bertahan dan bahkan kamu ngejar dia. Itu kan kalau di logika suatu hal yang gak masuk akal ya, udah disakitin tapi kamu malah yang ngejar-ngejar. Yuk kita kaji sama-sama dengan tarot. Yang mau private reading bisa klik link yang ada di bio aku atau save nomor aku kemudian chat. Sebenarnya gini ya, ini sih banyak ya yang baik yang pasangan belum menikah maupun sudah menikah maupun cinta terlarang yang udah disakitin tapi masih ngejar-ngejar aja gitu. Oh, ada Three of Cups. Jadi gini, kalau aku lihat ya, kamu kayak ngejar sesuatu dari dia yang sejatinya kamu nih benar-benar mau banget gitu loh dari dia. Entah itu harta, janji manis, apapun yang dia lontarkan ke kamu dan kamu resapi di alam bawah sadar kamu. Kemudian itu menempel gitu. Jadi kamu bersugesti kalau apapun ujiannya, kamu akan menempuh ujian itu untuk mendapatkan hal yang dia janjikan gitu. Sebenarnya ya, ini tuh termasuk toxicity dari si pasangan kamu gitu. Dia menanamkan suatu impian ke kamu dan kamu memprosesnya kalau segala kekerasan, tindakan fisik, mental dan maupun verbal dari dia itu adalah bentuk dari ya mencintai seseorang apa adanya. Komen kalau kalian dalam masa seperti ini ya, kalian menerima kekerasan fisik dan verbal tapi kalian tetap bertahan atau malah kalian ngejar-ngejar cinta dia gitu. Bahkan udah ada yang ketahuan yang pasangan kalian tuh selingkuh gitu loh. Ini kan gak banget ya sebenarnya. Kalau dari The Moon, aku ngerasa kamu tuh udah ada pikiran untuk meninggalkan dia sebenarnya. Tapi ketika kamu meninggalkan dia, mau meninggalkan dia, dia ngejar kamu gitu. Jadi kayak tarik ulurnya dia tuh kencang sebenarnya ya. Gitu di sini. Makanya dia bikin bimbang kamu dengan segala janji-janji manis dia, segala hal yang tersugestikan dari awal ketemuan sama kamu ini, dan bikin yang kamu tadi mantap untuk ninggalin dia atau melaporkan dia, malah jadinya di sini bimbang gitu. Dan aku juga ngelihat ya kalau dari The Moon ada sesuatu yang mengikat di sini. Entah itu anak, entah itu keluarga gitu. Kamu merasa bahwa kalau kamu pergi atau melaporkan, hal-hal yang ada di dekat kamu tuh akan berimbas dengan hal ini. Ya. Dari High Priestess. Ya, di sini. Ini tuh adalah simbol kalau kamu berpisah sama dia untuk kebaikan sebenarnya, bukan untuk keburukan. Jadi fokus sama diri kamu. Kamu mau menanamkan kebahagiaan orang lain tapi kamu sendiri tidak bahagia. Itu sih yang ada di sini gitu. Dan kebahagiaan yang kamu berikan kalau kamu sendiri tidak bahagia itu adalah palsu sebenarnya. Dan kayak istilahnya gini, kamu ingin menanam sesuatu yang cantik di kebun kamu gitu, tapi kamu menanamnya bibit benih busuk gitu, yang sebenarnya dari dalam diri kamu yang tidak bahagia baik fisik maupun mental gitu, tersakiti. Ya otomatis pohon dan buah yang tumbuh itu juga ikutan busuk dan bau gitu. Makanya dari dalam diri kamu dulu harus dibenahi, harus bahagia, harus yang happy gitu di sini, dan bersih dari segala aktivitas kekerasan fisik, mental maupun verbal di sini ya. Makanya di sini ada High Priestess, kamu harus berpisah dengan hal-hal yang toksik yang bikin kamu sengsara, yang bikin kamu nestapa. Kemudian baru kamu bahagiakan diri kamu dan jangan terlalu terpikirkan oleh hal-hal yang kamu pikirkan saat ini. Karena sebenarnya kalau dalam diri kamu kuat, baik fisik maupun mental, kamu bisa membela siapapun di dalam keluarga kamu bisa berpikir jernih untuk melangkah selanjutnya. Dan kalau dari The Hermit, aku ngelihat di sini kamu butuh bimbingan spiritual. Bimbingan spiritual itu maksudnya adalah bimbingan secara agama ya. Karena di sini tidak batin kamu aja yang harus disembuhin, yang harus dikasih makan, tapi rohani kamu juga harus disembuhin dan dikasih makan gitu. Jadi perbanyak ibadah dan perbanyak hubungan dengan Tuhan. Supaya kamu punya pegangan yang kuat ketika kamu menjalani ujian yang sedang kamu jalani saat ini.
Sekian readingan dari aku, semoga membantu. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.